perang antara Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda mereda. Ketegangan di Selat Taiwan terus meningkat, mempertemukan kepentingan Tiongkok dan Amerika Serikat. Di Asia Tenggara, muncul friksi Thailand dan Kamboja. Di Asia Selatan, ketegangan antara Pakistan dan Afghanistan. Dan kini, yang paling panas adalah dinamika konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Dalam pusaran ketegangan global ini, Indonesia tidak berada di ruang hampa. Titik rawan kita sangat jelas, ketergantungan energi, khususnya impor minyak yang jalurnya melewati Selat Hormuz. Selat ini adalah urat nadi distribusi minyak dunia. Jika terjadi eskalasi besar dan Selat Hormuz ditutup total oleh Iran, maka dampaknya akan langsung terasa ke dalam negeri. Harga BBM berpotensi melonjak tajam. Lonjakan itu bukan sekadar angka di papan SPBU. Ia akan merambat ke harga pangan, distribusi logistik, biaya produksi, hingga ongkos transportasi. Ini bukan sekadar isu ekonomi makro, ini adalah persoalan perut rakyat. Sejarah telah memberi pelajaran pahit pada krisis 1998 ketika gejolak ekonomi bertransformasi menjadi gejolak sosial dan politik yang berujung pada perubahan besar dalam pemerintahan. Stabilitas nasional sangat ditentukan oleh stabilitas harga kebutuhan pokok. Karena itu, inilah titik krusialnya. Pemerintah harus bergerak cepat dan terukur. Diversifikasi sumber pasokan minyak menjadi keharusan, bukan pilihan. Akselerasi energi alternatif harus dipercepat secara serius. Biofuel, hidrogen, dan terutama energi nuklir berbasis thorium yang potensinya besar dan relatif lebih aman dibandingkan uranium konvensional. Perencanaan dan eksekusi proyek energi nuklir thorium seharusnya sudah masuk tahap konkret paling lambat akhir 2026. Jika energi murah dan stabil berhasil dicapai, dampaknya akan sistemik. Biaya produksi manufaktur dapat ditekan drastis. Daya saing industri nasional melonjak. Indonesia berpotensi menjadi magnet baru investasi global yang sedang mencari kawasan aman dengan energi stabil dan biaya kompetitif. Gelombang relokasi industri bisa terjadi. Penciptaan lapangan kerja akan meningkat signifikan. Ini bukan sekadar optimisme, tetapi konsekuensi logis dari struktur biaya energi yang efisien. Dunia sedang mencari keseimbangan baru. Siapa cepat, mereka dipastikan dapat merebut masa depannya sendiri. Yang lambat akan terdisrupsi dan terkubur oleh zaman. Namun, fondasi hukum harus dibereskan. Regulasi tidak boleh menjadi hambatan. Kepastian hukum adalah syarat mutlak masuknya investasi besar. Jika pembahasan undang-undang strategis seperti perampasan aset koruptor berlarut-larut, pemerintah harus berani mengambil langkah konstitusional melalui Perpu demi kepentingan nasional. Momentum krisis global justru harus dijadikan percepatan reformasi struktural. Di sisi lain, kebijakan luar negeri harus realistis dan berpijak pada kepentingan nasional. Indonesia tidak boleh terseret terlalu jauh dalam manuver geopolitik yang tidak memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Fokus utama harus pada penguatan domestik, stabilitas pangan, stabilitas energi, dan stabilitas sistem keuangan nasional. Akses UMKM terhadap perbankan nasional harus diperluas. Ketahanan pangan harus diperkuat secara nyata. Impor yang tidak mendesak harus dikendalikan agar devisa tidak tergerus sia-sia. Sejarah membuktikan,
pada krisis moneter 1998, sektor real pedesaan dan UMKM relatif lebih tangguh dibanding korporasi besar yang terlalu bergantung pada fasilitas kredit dan proteksi pemerintah. Ketika badai datang, yang bertahan adalah ekonomi berbasis rakyat. Konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel berpotensi berlangsung lama, apalagi jika Iran memilih strategi perang berlarut. Semakin panjang konflik, semakin besar gangguan pada rantai pasok global, terutama komoditas energi dan logistik. Jika Indonesia tidak menyiapkan bantalan ekonomi yang kuat sejak sekarang, kita akan ikut berdarah-darah akibat kenaikan harga yang tidak terkendali. Krisis global bukan sesuatu yang bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kelola. Kuncinya ada pada kecepatan membaca situasi, keberanian mengambil keputusan, dan konsistensi menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya. Jejak sejarah menunjukkan bahwa momentum besar sering lahir dari masa ketidakpastian. Ketika Perang Dunia II mendekati akhir pada 1945, tatanan dunia lama runtuh dan membuka ruang bagi lahirnya negara-negara baru. Kekalahan Jepang setelah peristiwa bom atom Hiroshima dan Nagasaki menciptakan kekosongan kekuasaan di Asia Tenggara. Di tengah kekacauan global inilah peluang kemerdekaan Indonesia terbuka lebar. Namun, peluang tidak pernah otomatis menjadi kenyataan. Ia harus direbut. Pada saat itu, Indonesia belum memiliki kekuatan militer yang mapan, belum memiliki deterrence atau daya tangkal seperti negara modern saat ini. Modal utama bangsa adalah keberanian, persatuan, dan visi para pendiri bangsa seperti Soekarno dan Muhammad Hatta. Dengan keberanian itulah, proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Sebuah langkah strategis yang memanfaatkan celah sejarah di tengah kekacauan global. Pelajaran pentingnya jelas, peluang selalu muncul di titik krisis. Tetapi tanpa kesiapan dan keberanian mengambil keputusan, peluang itu akan hilang begitu saja. Kini, dunia kembali menghadapi potensi krisis besar. Salah satunya di kawasan Selat Hormuz. Selat sempit ini hanya selebar sekitar 33 km pada titik tersempitnya, tetapi dilalui hampir 20–30% perdagangan minyak dunia setiap hari. Gangguan di wilayah ini, baik konflik militer, blokade, maupun eskalasi geopolitik, dapat memicu krisis energi global, lonjakan harga minyak, hingga gangguan rantai pasok internasional. Lebih dari itu, ancaman modern tidak hanya bersifat fisik. Di dasar laut kawasan tersebut, terdapat jaringan kabel serat optik internasional yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Sekitar 90–95% lalu lintas data global bergantung pada kabel bawah laut. Jika jalur ini terganggu, bukan hanya distribusi energi yang lumpuh, tetapi juga komunikasi digital. Sistem keuangan, layanan cloud, hingga aktivitas ekonomi berbasis internet. Dunia bisa mengalami kebutaan digital dalam hitungan jam. Kondisi ini menjadi pengingat keras bahwa kemandirian tidak lagi hanya soal teritorial, tetapi juga mencakup kemandirian energi dan kemandirian digital. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan konsumsi energi yang terus meningkat, harus mempercepat diversifikasi energi. Dari energi fosil menuju energi terbarukan seperti surya, angin, panas bumi, dan bioenergi. Di sisi digital, pembangunan pusat data domestik, redundansi jaringan, serta penguatan infrastruktur. Kabel laut nasional menjadi sangat krusial untuk menjaga kedaulatan data. Di sektor pangan,
tantangan tidak kalah besar. Ketergantungan pada pupuk kimia impor masih tinggi. Sementara harga bahan baku seperti gas alam sangat fluktuatif. Data menunjukkan bahwa sebagian besar produksi pupuk nitrogen dunia bergantung pada gas alam. Sebagai bahan utama, ketika harga energi naik, harga pupuk ikut melonjak dan pada akhirnya membebani petani. Karena itu, kemandirian pupuk menjadi bagian penting dari kedaulatan pangan. Ini membuka peluang besar untuk mengembangkan pupuk organik, biofertilizer, dan teknologi pertanian berbasis mikroorganisme lokal. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pupuk hayati dapat meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi, sekaligus memperbaiki struktur tanah dalam jangka panjang. Menariknya, pendekatan ini sejalan dengan praktik pertanian tradisional Nusantara yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Kearifan lokal, seperti penggunaan kompos, pupuk kandang, fermentasi bahan organik, hingga sistem agroforestry, terbukti mampu menjaga kesuburan tanah tanpa merusak ekosistem. Tantangannya bukan memilih antara tradisional atau modern, melainkan mengintegrasikan keduanya, menggabungkan ilmu pengetahuan modern dengan kebijaksanaan lokal. Dengan demikian, pola pikir yang harus dibangun adalah, krisis bukan hanya ancaman, tetapi juga ruang transformasi. Seperti pada 1945, masa depan tidak ditentukan oleh siapa yang paling kuat, tetapi oleh siapa yang paling siap membaca peluang dan berani bertindak. Jika sejarah mengajarkan kita sesuatu, maka itu adalah ini. Kedaulatan sejati lahir dari kesiapan, bukan hanya dalam menghadapi perang, tetapi juga dalam menghadapi krisis energi, gangguan digital, dan ketahanan pangan.